Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai implikasi etika dalam fungsi-fungsi bisnis Islami. Langsung saja teman-teman bisa simak penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soif Nur Muhammad, 2017-04-10048 akan menjelaskan implikasi etika dalam fungsi-fungsi bisnis Islam. Bisnis sebagai suatu sistem. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem. Di dalam sistem terdapat variabel-variabel atau faktor-faktor yang tersedia di lingkungan dan yang terkait dengan bisnis. Dengan kata lain, bisnis pada dasarnya adalah upaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungannya. Sistem bisnis Islam. Secara teknis, antara bisnis Islam dengan bisnis non-Islam adalah tidak jauh berbeda. Namun, dari nilai-nilai yang mendasarinya adalah sangat berbeda. Ada berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Yusanto dan Wijaya Kusuma mengatakan bahwa bisnis Islam selalu dikendalikan syariah. Ini bertujuan mencapai 4 hal, yaitu target hasil, yang mana terdapat profit dan benefit. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan ini adalah untuk bisnisnya meningkat. Tiga, ini keberlangsungan jangka panjang. 4, keberkahan atau keridhaan Allah. Bisnis Islam dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sedangkan bisnis non-Islam ini dilandasi pada sekularilisme, yaitu yang bersendikat pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islam ini tidak memperhatikan aturan halal dan haram dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Implikasi etika dalam fungsi-fungsi bisnis. Ini terdapat komponen-komponen, yaitu etika dalam fungsi pemasaran, etika dalam fungsi produksi, etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, dan etika manajemen keuangan, serta etika dalam akuntansi. Yang pertama ini ada etika dalam fungsi pemasaran. Etika dalam fungsi pemasaran. Bisnis tidak dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar. Gunanya itu memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Yaitu mengarah kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar. Sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah orientasi pada kepuasan pasar. Kerangka pemasaran dalam bisnis Islam. Kerangka ini menunjukkan bahwa kerangka pemasaran dalam bisnis Islam sangat mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho, baik dari penjual, pembeli, sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam pemasarannya. Selanjutnya yaitu etika dalam fungsi produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi, yaitu untuk membentuk nilai tambah menurut aktivis produksi meliputi produk apa saja yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat,
mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa saja yang membuat, bagaimana memproduksinya. Musli ini berkata bahwa terkait dengan fungsi-fungsi produksi adalah berkaitan dengan upaya memberikan solusi atas 7 permasalahan yang tadi. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi semua atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan masalah produksi. Secara grafis, hubungan etika dengan fungsi produksi dapat digambarkan seperti berikut. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin baik secara individual maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah, tidak melampaui apa yang diharamkannya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Qaradawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Saat ini, perilaku ekonomi termasuk pada bidang manajemen menghadapi tantangan tersendiri. Perubahan lingkungan akan datang mendesak manajemen untuk membuka diri pada dampak perubahan lingkungan eksternal, transformasi visi, misi, strategi, serta adaptasi kultur, struktur, dan sistem. Sebagai seorang muslim, kebutuhan pemenuhan setelah dunia sangatlah penting. Kebutuhan tersebut terkait dengan urusan transendental. Maka kebutuhan tertinggi umat Islam adalah mewujudkan self-transcendence, yaitu suatu keadaan yang dapat dicapai melalui proses secara bertahap dengan tujuan mencapai ketakwaan atau muttaqin. Menurut Shatibi, maslahah adalah pemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia. Shatibi membedakan masalah menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan atau daruriyah, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Yang kedua, pelengkap atau hajiyah, yaitu suatu yang diperlakukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Yang ketiga, perbaikan atau tahsiniyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta berperilaku menurut ajaran yang lurus. Etika dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah penganggaran. Penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan baik yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa mendatang. Manfaat dan keuntungan budgeting. Yang pertama, merangsang atau memaksa pertimbangan mengenai kebijakan dasar manajemen. Yang kedua, mendorong semua bagian manajemen untuk membuat rancangan yang sesuai dengan bagian lain. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk merealisasikan apa yang diperlukan secara memuaskan. Kaidah dasar perencanaan. Sebagaimana kaidah umum yang berlaku, dalam menetapkan sasaran perencanaan keuangan bank syariah perlu memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu sesuai kemampuan, dirumuskan dengan khas dan jelas, dapat diukur hasilnya, dan ada kerangka waktu yang jelas. Pembatasan budgeting. Yang pertama, budgeting didasarkan pada taksiran-taksiran atau estimasi. Yang kedua, budgeting harus disesuaikan terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Yang ketiga, budgeting tidak menggantikan manajemen dan administrasi, tetapi berupa alat bantu untuk pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, realisasi budgeting tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi membutuhkan usaha dan kerja keras untuk mencapainya. Sumber dan alat budgeting, yaitu yang pertama laporan keuangan periode lalu, data yang kedua data riset pasar mengenai potensi funding dan financing,
Yang ketiga, permohonan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk periode mendatang. Yang keempat, rencana angsuran pembiayaan. Yang kelima, rencana mengeluarkan periode berikutnya. Yang keenam, kebijakan bank syariah yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh, asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out sesuai dengan kebijakan bank syariah. Selanjutnya, pendekatan dalam menyusun budgeting. Yang pertama yaitu bottom up budgeting, yang kedua top down budgeting, yang ketiga instrumental budgeting, yang keempat fixed budgeting, yang kelima flexible budgeting. Teknik untuk menyusun anggaran bank yaitu yang pertama equilibrium approach, yang kedua regulation approach, yang ketiga statistical approach, yang keempat relationship approach, yang kelima big event point atau BEP approach. Saya akan menjelaskan tentang teknik untuk menyusun anggaran bank. Seperti yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, bahwa teknik untuk menyusun anggaran bank ini terdiri dari 5 pendekatan. Yang pertama adalah equilibrium approach, yang kedua adalah regulation approach, yang ketiga adalah statistical approach, yang keempat adalah relationship approach, dan yang kelima adalah break-even point atau BEP approach. Yang pertama adalah equilibrium approach. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh keseimbangan antara target dan potensi pasar yang ada atas setiap produk, serta informasi kapasitas para pesaing. Kemudian, yang kedua adalah regulation approach. Pendekatan ini dapat dilihat berdasarkan sektor keuangan perlu untuk menjaga kondisi keuangan itu sendiri, sehingga dapat memberikan jaminan kelangsungan bank. Anggaran dapat disusun berdasarkan patokan tertentu untuk memenuhi kesehatan bank. Kemudian, yang ketiga adalah statistical approach. Pendekatan ini diterapkan apabila tidak terdapat perubahan-perubahan yang bergejolak dan cukup berarti. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan kinerja, kapasitas, atau peristiwa masa lalu, peristiwa tahun lalu. Kemudian yang keempat adalah relationship approach. Pendekatan ini dilakukan melalui pengamatan. Contoh, pada bank syariah dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan nasabah dengan baik, sehingga dapat direncanakan produk-produk baru atau derivasi suatu produk berdasarkan kebutuhan para nasabah. Yang kelima adalah break-even point atau BEP approach. Pendekatan ini diterapkan dengan mempertimbangkan cost, profit, value, volume analysis sebagai alat perencanaan kegiatan usaha untuk menentukan volume penjualan agar dapat memperoleh. Kemudian, penyusunan anggaran lembaga bisnis Islami. Sebagai suatu lembaga bisnis Islami, perlu melakukan penyusunan anggaran keuangan. Penyusunan anggaran lembaga bisnis Islami perlu memperhatikan sumber-sumber dananya untuk memenuhi kebutuhan dana. Penyusunan anggaran ini pada hakikatnya adalah upaya perencanaan dana bagi bank syariah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dana sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas manajemen, yang kedua adalah tingkat likuiditas, yang ketiga adalah kualitas aset, yang keempat adalah sistem prosedur yang dimiliki, yang kelima adalah besar cadangan yang diperlukan, yang keenam adalah sumber dana yang dipilih, dan yang ketujuh adalah jangka waktu perolehan dana. Ini terkait dengan jangka pendek atau jangka panjang perusahaan memperoleh dana. Kemudian dapat kita lihat siklus penyusunan anggaran perusahaan Islami menurut Hartanto Widodo itu yang pertama melakukan perencanaan dana, kemudian melakukan pemilihan komposisi, yang ketiga mekanisme penciptaan dana, yang terakhir adalah penyusunan anggaran. Selanjutnya adalah etika dalam fungsi akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi lembaga bisnis Islami atau syariah tidak berbeda secara teknis dengan akuntansi pada umumnya, ya dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, sampai akhirnya menghasilkan financial report berupa balance sheet, yaitu neraca, dan income statement, laporan laba rugi.
Nah, di dalam etika fungsi akuntansi ini terdapat asumsi dan prinsip akuntansi lembaga syariah, yaitu paradigma syariah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. Berdasarkan pijakan agama tersebut, maka terdapat 3 dimensi yang saling berhubungan berdasarkan pijakan agama, yaitu yang pertama, mencari keridhaan Allah, yang kedua, merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah mengejar kepentingan pribadi. Kemudian, kerangka konseptual akuntansi untuk lembaga bisnis syariah dapat dilihat sumber yang diperoleh dari buku Muhammad. Syariah itu terdiri dari moral, sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan dari syariah itu yang pertama membantu mencapai keadilan sosioekonomi, yaitu dalam Islam disebut al-falah. Yang kedua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu, sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, seperti akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagainya dalam bentuk ibadah. Kemudian dapat dilihat dari segi teknik dan manusia. Dari teknik pengukuran itu terdapat kepentingan, tujuan zakat, penentuan dan distribusi laba, dan juga pembayaran pajak. Kemudian pengungkapannya kepentingan, pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai dengan syariah. Itu seperti halal, bebas bunga, zakat, sedekah, upah pegawai, pencapaian tujuan bisnis, dan juga menjaga lingkungan. Jika dari aspek manusia, itu ada pemegang kekuasaan dan pelaksana. Dasarnya adalah moral atau etika berdasarkan hukum Tuhan, seperti takwa, kebenaran, dan juga pertanggungjawaban. Nah, berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa, berdasarkan gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa akuntansi syariah akan mencapai tujuan yang lebih luas tentang keadilan sosioekonomi atau al-falah dan mengakui bentuk ibadah. Prinsip-prinsip ini menunjukkan baik aspek teknis maupun aspek kemampuan harus diturunkan dari syariah. Aspek teknis dalam akuntansi syariah adalah menunjuk pada konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksananya. Masalah konstruk itu berhubungan dengan pengukuran dan penyingkapan. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut, ada zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang dihalalkan dalam hukum Islam dan juga harus diyakini. Nah, penyingkapan konstruk akuntansi tersebut perlu merujuk pada kewajiban lain yang digariskan syariah sehubungan dengan upaya pemenuhan zakat seperti sedekah. Secara garis besar, kesimpulan penjelasan prinsip-prinsip yang menunjukkan aspek teknis dalam penjelasan ringkasnya itu di dalam ringkasan postulat dan prinsip akuntansi syariah berdasarkan pengukuran dan pengungkapan. Itu terdiri dari ada zakat, bebas bunga, dan halal. Nah, kalau zakat ini penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur menurut harga pasar, dibayarkan kepada 8 ansaf sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran atau disalurkan melalui Baitul Mal atau lembaga zakat. Zakat dan pajak tidak akan diperlakukan sebagai beban, tetapi suatu bentuk ibadah yang tujuannya untuk mencapai distribusi kekayaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Kemudian diperlukan akuntan yang sesuai dan menggunakan beban dan ukuran yang besar. Kemudian diperlukan kehati-hatian dalam menghitung zakat dan mengeluarkan jumlah yang lebih besar dibanding kurang. Kemudian ada selain zakat ada bebas bunga. Nah, bebas bunga ini entitas harus berbentuk bagi hasil atau kerjasama untuk menghindari bunga. Kemudian perputaran dana harus didasarkan pada bagi hasil dan kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah halal, yaitu menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan perjudian, alkohol, dan produk yang haram, dan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif. Spekulatif ini menduga-duga seperti bal al-ghoror, mula masah, munabat, dan juga najas. Selanjutnya terkait dengan postulat dan prinsip akuntansi syariah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai postulat dan prinsip akuntansi syariah berdasarkan pengukuran dan pengungkapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai postulat dan prinsip akuntansi syariah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana. Ini terdiri dari 3, yaitu ketakwaan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Jadi ketakwaan ini merupakan prinsip
yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi syariah di Indonesia harus mengakui bahwa Allah itu sebagai penguasa tertinggi, sehingga dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan perintah Allah, agar apa yang dijalankan itu dapat berjalan dengan mudah dan mendapat ridho dari Allah. Yang kedua, kebenaran. Jadi prinsip ini merupakan visi adanya kegagalan dan keberhasilan yang meluas di dunia maslahah. Prinsip kebenaran dapat memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah atau hablu minallah, dan manusia dengan manusia atau hablu minanas. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Jadi prinsip ini terkait dengan konsep amanah. Jadi ketika manusia itu diberi tanggung jawab, maka harus amanah terhadap tugasnya. Selanjutnya, peran akuntansi muslim diilhami dengan pandangan dunia tentang tauhid. Jadi anti laba, anti dunia, tetapi suatu visi keberhasilan untuk dunia dan akhirat. Yang kedua, pertanggungjawaban. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan, namun juga harus bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, hubungan. Menjalankan hubungan yang baik antara pimpinan, rekan, kemudian Allah untuk memenuhi kewajiban keagamaannya. Yang keempat, motivasi. Ini akuntansi yang muslim itu harus memberikan pelayanan yang baik dalam aktivitas akuntansinya. Selanjutnya, prinsip utama akuntansi lembaga bisnis syariah menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Itu terdiri dari 3 prinsip, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Jadi amanah dalam menunjukkan hasil transaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berwujud pertanggungjawaban dalam bentuk laporan akuntansi, sehingga harus amanah dalam memberikan laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Jadi keadilan dalam melakukan transaksi, sehingga setiap pencatatan transaksi harus dilakukan dengan benar. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sebenarnya tidak jauh dari prinsip keadilan. Namun kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria laporan keuangan bank syariah yang berkualitas. Ini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama, dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, yang keempat dapat dibandingkan, dan yang kelima adalah dapat diuji kebenarannya. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi keuangan dalam laporan keuangan itu harus jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, relevan. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah andal. Informasi keuangan dalam laporan keuangan harus berkualitas. Yang keempat, dapat dibandingkan. Laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang kelima, dapat diuji kebenarannya. Maksudnya adalah informasi keuangan dalam laporan keuangan itu harus dapat ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, tujuan informasi akuntansi dalam lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah dijalankan dengan kerangka syariah. Ini akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, pengguna informasi akuntansi pada lembaga bisnis syariah berbeda. Ini perbedaan dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional. Jadi lembaga bisnis itu ada 2, lembaga bisnis syariah dan lembaga bisnis konvensional. Selanjutnya yaitu pengguna informasi akuntansi dalam lembaga syariah. Ini yang pertama ada pemegang saham, yang kedua ada deposan, yang ketiga ada sohibul mal. Jadi orang yang melakukan investasi mudharabah mutlakah. Yang keempat sohibul mal, orang yang melakukan investasi mudharabah muqayyadah. Yang kelima pengusaha, yang keenam dewan pengawas syariah, yang ketujuh masyarakat luas, yang kedelapan pengamat non muslim, yang kesembilan peneliti, yang kesepuluh
ada pegawai lembaga yang bersangkutan. Yang ke-11 ada lembaga pemerintah, bank sentral, menteri keuangan, dan pengelola zakat. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi keuangan bank syariah. Yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan konsep kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat. Bagi kebermanfaatan ini bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ini dalam semua transaksi dan kegiatan usaha harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai akuntansi keuangan bank syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama adalah informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Ini terkait dengan informasi pendapatan dan beban. Itu jika ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka harus ditelusuri bagaimana mendapatkannya dan bagaimana penggunaannya. Yang kedua adalah informasi untuk membantu mengevaluasi tanggung jawab dalam pengamanan dana. Yang ketiga, informasi mengenai fungsi bank sosial. Ini termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kelompok kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.